Oh, perkenalan dulu Bang. Ya, halo, nama saya Rivaldi. Saya asli orang Batak. Saya lahir di Bandung. Kalau dibilang marga saya marga Gultom. Kalau ibu saya marganya Siombing. Saya punya 3 adik, semuanya laki-laki, dan otomatis kalau laki-laki itu harus dikasih marga dari sang ayah maupun juga perempuan. Jadi ketiga-tiganya marga Gultom. Kampung halaman, kalau saya punya 2 kampung halaman. Yang pertama dari kampung halamannya ayah. Ayah itu orang Tapanuli Utara. Tempatnya itu ada di Tantung. Kalau yang dari ibu orang Siborong-Borong. Ya, gitu. Abang kan dari Bandung. Lahirnya dari Bandung apa di? Saya lahir dari Bandung. Tapi bisa bahasa Batak. Kalau dibilang bisa sih, bisa, tapi ngerti kalau ada orang yang ngomong Batak, saya ngerti mereka ngomong apa. Kalau saya mau ngejawab pakai bahasa Batak, emang rada kurang lancar karena ya kosakata bahasa Batak saya masih kurang. Terus kalaupun disuruh masih bisa, tapi kurang lancar lah. Masih terbata-bata kalau ngomong bahasa Batak, tapi ngerti dan bisa sih, tapi kurang lancar. Dari marganya sendiri tahu kebudayaannya gimana aja gitu. Kalau Batak khususnya Gultom, saya emang rada kurang tahu ya, tapi kalau menurut pengetahuan saya, marga Gultom itu kebanyakan dari Tapanuli Utara. Entah kenapa, atau emang domisili khusus marga Gultom ini kebanyakan hanya ada di Tapanuli Utara. Gak tahu kalau di tempat lain mungkin ada, tapi adanya atau munculnya marga Gultom ini emang ada di Tapanuli Utara. Kebudayaan dari Batak itu sendiri suka dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebudayaan Batak, saya jarang pakai kayak bahasa Batak, emang saya jarang pakai. Tapi kedua orang tua saya, kalau ayah sama ibu kalau ngobrol di rumah emang kebanyakan pakai bahasa Batak. Ya saya pun ngerti. Terus kalau kayak masakannya, kayak si ibu suka masak masakan khas Batak, jarang sih, tapi seenggaknya suka adalah sebulan sekali, kayak ada arisan. Kalau arisan kan semua orang Batak kumpul di rumah, terus si ibu masakan khas kayak orang Batak, kayak dari daging babi, terus kayak dari ikan mas, ya kayak gitu. Tapi untuk diri saya sendiri, untuk bisa menerapkan budaya Batak di kehidupan sehari-hari masih kurang, khususnya bahasa ya. Terus kayak tapi kalau bahasa, karena saya sering ke gereja, bahasa karena gereja saya itu HKBP, jadi kalau ada pujian atau nyanyian orang Batak itu memang di gerejanya ada khusus nyanyian, kayak nyanyian bahasa Batak gitu. Jadi kalau pemakaian bahasa Batak untuk kehidupan sehari-hari paling kalau di gereja aja, karena ada nyanyian Batak, paling itu doang. Kan di Batak ada makanan-makanan yang wajib atau enggak gitu? Kalau untuk kayak ritual adat kayak pernikahan, kematian, terus ada syukuran kayak gitu, kebanyakan daging kayak
kayak daging babi atau saksang atau ikan mas saya lupa lagi namanya apa, tapi itu emang dari ikan mas itu emang seperti kayaknya wajib dan harus ada sebagai ciri khas dari orang Batak gitu. Terus kayak cemilan kayak saya tuh sering ngeliat lapet, ya makanan cemilan khas Batak kayak gitu emang harus ada. Dan kalau setiap acara seperti itu dan emang selalu ada, saya nggak pernah ngeliat kalau ada acara Batak nggak ada makanan yang saya sebutin tadi, kayaknya bukan kayak acara orang Batak. Nah, dari makanan itu ada yang dilarang nggak atau gimana dalam Batak gitu? Khusus untuk orang Batak sih kayaknya nggak ada makanan yang dilarang. Kebanyakan emang itu sih selera kita ya. Kalau emang ada sih orang Batak yang kayak nggak mau makan daging anjing, itu ada. Tapi kalau dari suku kita sendiri nggak ada hewan atau apapun yang dilarang, tapi itu selera diri kita masing-masing. Kita mau makan makanan itu silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau makan makanan anjing gimana, enak atau Ya biasa? kalau anjing sih saya pernah makan, dan ya namanya daging ya kayaknya gitu-gitu aja sih, sama kayak daging-daging yang lain. Nah, kalau kawin itu harus sama orang Batak lagi atau boleh dari luar? Kalau kebatakan di keluarga saya itu masih kental banget, jadi diharapkan kalau saya berkeluarga harus dengan orang Batak lagi. Dan sistemnya itu nggak boleh, karena saya marga Gotong, saya tentu tidak boleh menikah dengan cewek yang bermarga sama, bermarga Gotong. Karena ibu saya bermarga Siongbing, saya diperbolehkan juga mengawini perempuan yang bermarga Siongbing. Di Batak kalau tentang perkawinan emang agak sensitif ya kalau bermarga-marga itu. Tapi intinya sih asalkan dengan orang Batak dan orang tua kita menyetujui dengan peraturan marga itu sih fine aja dan diperbolehkan gitu. Tapi kalau dengan menikah dengan di luar orang Batak sih, keluarga saya ada memang menikah dengan orang Jawa, tapi orang Jawa itu emang Kristen, itu nggak apa-apa. Tapi setelah menikah si orang yang Jawa ini secara otomatis nanti bakal dikasih marga dari keluarga kita, itu marganya nanti mereka yang nentuin. Tapi kalau dia menikah orang Batak berarti dia juga harus menjadi orang Batak dan bakal dikasih nama marga. Ya, terima kasih Bang.